dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting hari ini. Dalam rangka percepatan pembuatan akun INAPRO ini, maka kami dari bagian pengadaan barang jasa akan melakukan BIMTEK pembuatan akun INAPRO yang akan dilaksanakan secara daring. Zoom meeting hari ini akan membahas serta mempraktekkan langsung cara membuat akun khusus pelaku pengadaan. Oleh karena itu, kami dari BPJ sangat mengharapkan kepada peserta yang hadir agar seriusi materi yang akan diberikan oleh pemateri. Karena mulai besok tanggal 1 Januari 2025, katalog versi 5 tidak berlaku lagi dan akan diberlakukan katalog versi 6. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk menjelaskan cara pembuatan akun INAPRO. Kepada pemateri, waktu dan ruang dipersilakan. Kepada Bapak Suleman Nuhu MSI dipersilakan. Terima kasih, Syukur Dofu, Pak TMC selaku moderator. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, wabarakatuh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, para Waalaikumsalam. penanggung jawab akun INAPROK yang ditunjuk oleh satuan kerja masing-masing yang sangat saya hormati, pada Bapak Ibu semua yang ada dalam ruangan Zoom ini yang turut berbahagia. Pertama-tama saya mengajak para kita semua, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam satu agenda Zoom meeting untuk panduan pendaftaran akun INAPROK. Baik Bapak Ibu, mungkin di awal paparan ini kami ingin menyampaikan mungkin di antara Bapak Ibu yang ada ini dalam ruang Zoom ini mungkin sudah mendapatkan informasi, bahkan sudah ada yang dapat membuat akun. Jadi pada tahapan yang ingin kami berbagi dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini, bagi yang belum sama sekali, diharapkan dapat kita mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, mungkin mengawali penyampaian materi pada siang hari ini, ya kita akan lebih berfokus pada praktek pembuatannya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya di grup-grup pengadaan oleh dari pihak UKPBJ, bahwa apa-apa yang perlu dipersiapkan mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, tapi pada kesempatan ini perlu kami ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk tahapan pembuatan akun INAPROK ini kita nanti melewati 3 tahapan. Tahapannya adalah yang pertama tahapan registrasi dan verifikasi identitas. Nah, di tahapan ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu itu email pribadi dan kemudian username. Nanti disiapkan untuk masing-masing pelaku, baik itu pejabat pengadaan, PPK, KPA, dan pelaku-pelaku yang lain yang ada dalam role dalam akun INAPROK itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, izin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, orang mengkonfirmasi dulu bahwa saat ini di antara Bapak Ibu, apakah ada yang sudah siap untuk kita langsung praktek pembuatan akun? Nah, kalau yang sudah siap, yang dimaksud dengan data email tadi, nah, itu untuk siapa yang dibuatkan akunnya. Kalau yang dibuatkan akunnya itu adalah bendahara, maka Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan KTP-nya dan kemudian SK-nya. SK. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan SK ini, untuk bendahara misalnya, kalau SK di dalam SK itu dia menyebutkan tahun anggaran, maka dia harus pakai SK tahun anggaran 2025. Tapi kemudian kalau ada pelaku pengadaan yang di dalam SK-nya tidak termuat tahun anggaran, nah bisa kita pakai SK itu. Yang walaupun SK itu diterbitkan di 2024 kemarin, tapi karena di dalam SK-nya tidak mencantumkan, misalnya izin saya contohkan saja, misalnya pejabat pengadaan pada satuan kerja A tidak menyebutkan tahun anggaran, berarti dia bisa berlaku sampai nanti kita ini. Saya nangis ini. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan SK tadi juga untuk PPK.
yang juga dijabat langsung oleh kepala dinas atau kepala badan itu bisa pakai SK-nya adalah SK itu, SK pelantikan kepala dinas, pengangkatannya sebagai kepala dinas. SK itu yang dipakai. Nah, perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu juga bahwa dalam tahapan pembuatan akun Inaprok ini ditegaskan ada masa aktifnya, ada masa aktifnya. Nah, untuk SK Kepala Dinas kita sendiri tahu bahwa di dalam SK rata-rata kan tidak mencantumkan masa aktifnya. Nah, di situ pada kesempatan ini mungkin kita bersepakat karena dalam saat ini kita mungkin masih dalam masa transisi pemerintahan nih, kan mau menjelang ke pemerintahan berikut. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita bersepakat di masa berlaku SK-nya itu kita per 31 Desember 2025. Dalam tanda kutip, apabila nanti setelah melewati masa transisi dengan pemerintahan yang baru, kemudian ada pergantian PPK, dalam hal ini PA yang kemudian menjabat sebagai PPK, nah tinggal kita menyesuaikan di eh, apa namanya admin verifikator di sini. Demikian untuk terkait dengan SK Bapak Ibu. Jadi Berarti eh, perlu kami garis bawahi bahwa yang kita praktekkan nanti itu yang siapa yang dibuatkan akunnya. Kan di antara Bapak Ibu yang admin ini kan dia bukan pelaku pengadaan ada. Yang admin tapi bukan pelaku, misalnya admin tapi bukan pejabat pengadaan, bukan bendahara juga ada. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri yang selaku admin yang ditunjuk oleh OPD, maka dia siapkan sendiri, misalnya pejabat pengadaan. Jadi nanti Bapak Ibu dari kelengkapan dokumen yang tadi yang saya sebutkan tadi yang mana yang sudah siap, kita bisa laksanakan yang itu dulu. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemudian belum punya dokumen-dokumen tadi, mungkin bisa mengikuti saja nanti dalam kegiatan Zoom ini juga kan direkam ini. Ini bisa mungkin jadi apa untuk Bapak Ibu untuk bisa langsung menerapkan di satuan kerja masing-masing. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi pada Bapak Ibu yang ditunjuk oleh OPD untuk menjadi admin penanggung jawab, itu tujuan kami dari UKPBJ, Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan dari UKPBJ sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak sebelumnya, bahwa Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan kami. Jadi hari ini kita mempraktekkan satu akun. Nanti di antara satuan kerja tadi mana dokumen-dokumen yang sudah siap, misalnya dia praktekkan hari ini pejabat pengadaan, berarti selanjutnya untuk akun PA, KPA, akun PPK, Bapak Ibu sudah bisa buat sendiri di kantor masing-masing. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi dalam tahapan ini mungkin kita lebih lebih tepatnya kita langsung pada proses praktek pembuatan. Namun saat ini apa? Ini personil yang kemudian yang mau dipraktekkan nih agak sedikit mengalami keterlambatan, jadi kami ingin itu. Artinya Bapak Ibu tinggal siapkan itu untuk dokumen-dokumennya tadi. Jadi sekali lagi dalam tahapan ini yang pertama adalah tahapan registrasi dan verifikasi identitas. Itu yang disiapkan adalah email aktif. Email aktif di sini adalah email pribadi Bapak Ibu. Jadi sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, akun Inaprok yang nanti kita buat ini adalah sebuah platform yang dibuat yang nanti dia mengakses berbagai macam fitur di dalam. Termasuk nanti ke depan itu termasuk pengadaan langsung, pencatatan non-tender dan seterusnya, itu semua sirup dan lain-lain itu dengan akun yang ada. Akun yang satu ini saja. Jadi satu akun dia bisa mengakses berbagai macam platform tadi. Nah, untuk di awal 2025 ini fokus LKPP masih ke katalog versi 6. Itu masih disiapkan untuk pelaksanaan katalog versi 6. Nah, untuk terkait dengan bagaimana belanjanya, kita mungkin selesaikan dalam proses pembuatan akun dulu. Begitu setelah selesai pembuatan akun, baru kita lanjut. Jadi tahapan pertama adalah registrasi dan verifikasi identitas digital. Tadi yang saya sebutkan, itu yang sekali lagi email. Email yang dimaksud ini adalah email pribadi. Kemudian username. Username. Nah, yang berikut di tahapan kedua itu registrasi dan verifikasi identitas profil. Nah, di sini kita masukkan itu tadi KTP bersama dengan SK tadi. Itu yang perlu dia upload. Ya, jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam proses pembuatan akun ini
ini dilakukan untuk verifikasi identitas profil ini dia melakukan dalam bentuk selfie. Jadi langsung yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu kalau membuatkan dalam praktek ini Bapak Ibu buat akun pejabat pengadaan, maka yang bersangkutan harus ada, hadir. Yang kalau memang Bapak Ibu yang dalam proses ini membuat akun bendahara, maka yang bersangkutan harus ada. Demikian juga pelaku yang lain. Jadi dia harus ada sendiri sehingga dia melakukan verifikasi di situ. Jadi nanti dia selfie wajah dan kemudian selfie KTP. Selfie KTP ini bukan kita upload, tapi kita langsung melakukan selfie, swafoto KTP langsung. Jadi yang bersangkutan harus ada. Nah, dalam proses ini setelah kita melewati tahapan registrasi identitas digital dan verifikasi profil selesai, maka sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis termasuk dengan data dari Dukcapil yang terkait dengan data KTP dan tadi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan email yang tadi kita masukkan tadi. Email, kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu registrasi dan verifikasi identitas akses. Nah, di sini di verifikasi akses inilah yang nanti satu orang dia sebagai pejabat pengadaan dia bisa berlaku untuk pejabat pengadaan di beberapa satker, kemudian dia bisa menjadi apa namanya pelaku-pelaku yang lain. Jadi satu orang bisa menjadi beberapa pelaku pengadaan. Dia pelaku pengadaan, tapi dia tidak bisa menjadi apa namanya pengelola LPC. Jadi misalnya kalau kita di verifikator tidak bisa menjadi pejabat pengadaan. Tapi kalau pejabat pengadaan, kemudian dia menjabat di jabatan yang lain, kalau memang itu ditugaskan, nah itu bisa sesuai dengan apa yang ada dalam proses ini. Jadi kira-kira demikian. Kira-kira izin saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah siap untuk kita apa namanya melakukan praktek langsung pembuatan akun? Kalau atau ini saya bisa pandu langsung kepada Kalau Bapak Ibu. Ya, dia BKPSDM boleh? oh boleh, boleh. Baik. Jadi eh, rencananya dalam dalam rencana ini kita mau langsung praktek pembuatan akun dari sini, tapi kemudian personil yang ditunjuk untuk menjadi Siap, Waalaikumsalam. Ketua DE. Ketua Ini Komisi belum 3. belum ini belum belum Siap. ada siap izin. Nah, mungkin bisa bisa share screen dari atau bagaimana nih Bapak Ibu? Biar saya langsung kita izin jeda sebentar ada kunjungan dari DPR. 1 menit ya izin Bapak Ibu. Sebentar saja. Iya, iya. Kan ada Siap. kunjungan jadi ya. Izin sebentar. Gimana? Dari kita Bapak break Ibu, sebentar mohon karena izin ada karena kunjungan ada dari kunjungan dari DPR. Saya minta jeda waktu mungkin kurang lebih 2 sampai 3 menit ya Bapak Ibu, mohon izin. Siap. Dulu muka biasa aja. udah tegang. Iya. Termasuk. Siapa? Siapa?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skorsing saya cabut. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pada Pak Imam dipersilakan. Berada jantol bersandar terakum. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi kami menyampaikan Alhamdulillah. permohonan maaf karena ada sedikit ini tadi jadi kita cegah. Baik, Polisi eh, Bapak Ibu izin sekali lagi yang sudah siap Oh ini dengan pembuatan akun. Sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa Bapak Ibu siapkan KTP. Jadi KTP ini siapa yang mau dibuatkan akunnya, dia yang punya KTP. Oke? Kemudian SK. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu membuatkan akun siapa, pejabat pengadaan atau bendahara atau PPK. Nah, mungkin saya sudah bisa mulai Bapak Ibu, izin? Bisa ya? Halo? lanjut sudah, lanjut. Ya, baik, Dong lanjut. sebentar monitor. Siap. Jika demikian, saya izin kepada Bapak Ibu host untuk share screen. Saya izin share screen. Kira-kira sudah ini ya, Bu, sudah tampil? Sudah ada? Sudah jelas kira-kira share screen yang saya ini? Sudah, mantap. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita memulai proses pembuatan akun. Yang pertama, Bapak Ibu ketik di link katalog.inaprok.id. Katalog.inaprok.id. Kemudian enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Setelah tampilannya seperti ini, kita masuk ke klik daftar. Nanti kalau izin Bapak Ibu, kalau memang agak sedikit cepat, tolong disampaikan ya, biar saya ini berlambat. Kita klik daftar. Nah, setelah mengklik daftar, Bapak Ibu masukkan email pribadi yang mau dibuatkan akun siapa. Masukkan emailnya. Di sini Karim. Oh, user. Mohon maaf, username. Username dibuatkan user. User itu nanti Bapak Ibu buatkan seperti apa? Itu dibuatkan saja. User. Dibuatkan usernya, kemudian isi email pribadinya. Sekali lagi perlu kami tegaskan, diharapkan emailnya aktif dulu ya Bapak Ibu. Jadi saran kami sebelum dimasukkan email ini, Bapak Ibu coba masuk ke email yang bersangkutan dulu, dia sudah bisa masuk atau belum. Karena nanti akan notifikasi dikirimkan ke email itu, Wilin Karim 13 ya. Ya, baik. Kita lanjut setelah mengisi user dan kemudian email pribadi, klik tombol selanjutnya. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini alhamdulillah cukup banyak. Bapak Ibu bisa baca, bisa saja digeser terus, di roll sampai ke paling bawah. Ini dibaca, disarankan untuk dibaca. Tapi kalau memang ini ya kita ini saja. Nanti sudah muncul sukses seperti ini, centang di bagian kiri bawah. Saya telah membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi. Ini dicentang. Nah, setelah dicentang nanti akan muncul tombol selanjutnya, diklik tombol selanjutnya. Ya, nanti akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Silakan cek
email Anda. Nah, kita masuk ke email kita. Silakan cek email Anda, kita cek email yang bersangkutan. Nah, ini sudah masuk. Jadi di email di situ, email dari akun PPN datar notif. Akun PPN datar notif. Bapak Ibu bisa lihat dengan judul emailnya pendaftaran identitas digital. Ini diklik. Nah, setelah diklik seperti ini, nanti akan muncul permintaan untuk dari akun PPN untuk kita buatkan sandi. Sandi dari akun yang mau kita buat. Ya, kita buatkan sandi, klik buatkan sandi. Ketik sandi. Ketik sandi. Sandi. Seperti ini. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu mengisi sandinya. Bapak Ibu bisa dalam pembuatan sandi minimal dia 8 karakter. Untuk sandi itu Bapak Ibu perlu diperhatikan minimal setidaknya ada 8 karakter, kemudian terdiri dari huruf kecil, huruf besar, angka, dan kemudian karakter. Jadi saya contohkan saja misalnya Tidore T huruf besar, selanjutnya huruf kecil, kemudian 01 pagar misalnya. Seperti itu contoh. Nah, sandi dibuatkan, kita ketik dulu sandinya. Sandinya kita buatkan. Ini sandi tadi. Yang tadi. Tulis di atas. Tulis. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk pembuatan sandi ini diharapkan karena sebagaimana kita ketahui setelah sandi dibuat ini rata-rata kan banyak yang kemudian kehilangan sandi dan lain. Jadi diharapkan kalau boleh dicatat untuk sandinya. Ini berapa? Ini? Nah, ketik sandi ulang lagi. Setelah sandi diketik, Bapak Ibu, kita ketik klik simpan kata sandi. Nah, jika sudah disimpan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik login. Klik login. Klik login. Tak. Nah, setelah itu kita mengisi user yang sudah tadi kita sudah buatkan. Yang sudah kita buatkan dengan kata sandi yang sudah kita buatkan tadi. Nah, izin sebelum melanjutkan pada Bapak Ibu semua, jika dalam proses sampai pada tahapan ini, kalaupun memang ada yang terkendala, mungkin bisa langsung disampaikan biar kami bisa langsung tahu. Kira-kira bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Halo? Bisa Pak, bisa. Oh ya, baik. bisa. Ya, Bisa. kita lanjut, masuk. Klik masuk. Nah, selanjutnya dia akan minta nomor telepon, nomor HP. Jadi Bapak Ibu, ini nanti yang sudah terdaftar di WhatsApp ya, untuk nomor ini, nomor WA, nanti akan dikirimkan notifikasi ke nomor notifikasi OTP-nya ke nomor yang bersangkutan. Nomor 812 43 52 0537. Ini ya. Ya, baik.
Setelah diisikan nomornya, Nomor Lanjut. iya. Bapak Ibu, untuk penomoran itu kita lihat kode wilayah di atas kan sudah 62, itu kan mewakili angka 0. Jadi bisa dimulai dari kalau 08 mulai dari 8. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah ini kita perlu ulangi saja. Perlu diingatkan saja. Lanjut, setelah diisi nomornya, kemudian klik lanjut. Nah, setelah mengklik lanjut, nanti akan ada notifikasi masuk ke HP yang sudah dimasukkan tadi. Notifikasi WA. Oh, itu sudah terdaftar. Oke. Notifikasi dari LKPP OTP. Assalamualaikum. Notifikasi dari LKPP OTP. Verifikasi. 815. Nah, Ibu perlu kami sampaikan, nanti akan ada beberapa akun yang mungkin sudah terdaftar sebelumnya, kemudian dia nanti mau masukkan nomor di sini, dia akan minta nomor yang lain. Grupnya kan kemarin sudah masuk jadi penyedia. Jadi di dalam satu akun ini tidak bisa dipakai untuk beberapa satu nomor tidak bisa dipakai untuk beberapa akun. Jadi satu nomor satu akun Bapak Ibu, perlu diketahui itu. By name by address. Ya, setelah mengisi kode OTP coba tolong dibaca. Baca. 89 Sudah? Ya. 895. Oh, di mana itu? Tidak boleh jangan. Gua nomor dulu, nomor jadi. Ya, kita lanjut ke verifikasi. Bapak Ibu klik verifikasi. Nah, pada tahapan verifikasi Bapak Ibu, di sini ada dua. Yang pertama itu lengkapi dokumennya, kemudian verifikasi dokumen. Untuk verifikasi dokumen, kelengkapan dokumen, Bapak Ibu mengunggah tadi yang saya sebutkan. Mengunggah SK. Jadi di sini ada pilihan Bapak Ibu, non penyedia dan penyedia. Iya. Karena kita pelaku pengadaan adalah non penyedia, ini dicentang. Non penyedia. Nah, untuk penyedia ini untuk nanti bagi penyedia. Selanjutnya, status kepegawaiannya. Status kepegawaiannya apakah ASN atau non ASN. Jika ASN dicentang ASN, kalau non ASN dicentang non ASN. Kebetulan yang saya buatkan akun pada saat praktek ini adalah non ASN. Maka ini saya centang non ASN. Nah, kalau centang non ASN, jika tadi ada di ASN, itu ada NIP, NIP dan data-data yang lain. Kalau saya centang non ASN, maka yang diminta hanya NIK dan nama lengkapnya, KTP. NIK. Bapak Ibu, untuk pengetikan nama dan nomor disarankan mengikuti di KTP, karena nanti diverifikasi secara otomatis. Dimasukkan NIK-nya 82720 53 11 01 03 kali 123 baik. Setelah kita memasukkan NIK-nya, kita isi nama lengkap. Nik nama lengkap. Tapi kalau non ASN itu dia ada satu poin. Setelah diisi nama, isi tanggal lahirnya sesuai dengan KTP. Tanggal lahirnya diisi. Tahun 2001 ya. 2001 bulannya November ya. November tanggalnya 13. Ya. Setelah diisi, sampai sini Bapak Ibu jelas ya? Jelas. Oke, kita selanjutnya klik tombol selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengisi identitas tadi,
nanti akan kita diminta untuk melakukan verifikasi profil melalui proses verifikasi ini di Privy. Bapak Ibu, sebelum mengklik masuk ke halaman Privy, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pastikan untuk ke tahapan berikut itu laptop Bapak Ibu kameranya harus mendukung. Jadi ketika kita masuk ke tahapan berikut itu sudah harus kamera yang menggunakan perangkat yang kameranya mendukung. Jika Bapak Ibu sampai pada tahapan ini kebetulan dalam proses pembuatan ini menggunakan laptop atau perangkat yang kameranya tidak mendukung Bapak Ibu, kami menyarankan Bapak Ibu klik link yang di atas ini, kemudian simpan. Link ini disimpan, Di situ. nanti Bapak Ibu buka link ini di perangkat laptop atau komputer yang kameranya mendukung dalam proses ini. Sampai di HP juga. Tinggal diklik saja dia maka langsung masuk ke halaman ini. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu? Kasih jelas, asal cuma kasih jelas. Jelas, ya. Jelas. Baik. Kita langsung masuk ke halaman Privy. Terblokir, guru amankan. Privy. Oh. Mana terblokir kan? Ini top up terblokir. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala teknis di perangkat yang kami gunakan. Coba saya satu ini pin berjil. Ada ini petunjuk ini. Ini petunjuk. Setelah pengaturan pop up diaktifkan, Anda bisa kembali dan keluar. Oh, pop up berarti di mana? Sini. Oh, di WP akun ini. Mana pop up? Mana? Bapak Ibu, mohon maaf sebentar kami ada sedikit kendala di pop up. Kasih aktif pop up. Apa-apa? Apa-apa? Sini. Ini ya. Ini. Ini. Kalau saya punya bisa, dia punya ini. Maaf Ibu, ada sedikit ini saya coba nanti ke sini sebentar. Saya ke akun saja. Pop up yang di samping bintang tuh Pak Udu. Iya, samping bintang. Sudah, saya coba. Oh, terpilih ini. Aduh, sorry. Dia siap. Syukur Refu. Baik, kita lanjut masuk ke halaman Privy. Ini pilih. Ya, Bapak Ibu, setelah kita masuk ke halaman Privy di Daprok, nanti akan kita klik minta OTP. Minta OTP, kode OTP. Nah, Bapak Ibu tinggal isi kode OTP yang dikirimkan di nomor yang tadi, yang kita masukkan. Nomor telepon.
Coba lihat. Bukan. Ya. Itu. Ini. Oh. Jika tidak, Bapak Ibu, kita ke email, cek emailnya. Kita ke email. Mana sih? Mana? Oh, sini. Ini mana? Oh, ini. Baik, Bapak Ibu, notifikasi verifikasinya, kode OTP-nya dikirimkan lewat SMS. Atau Bapak Ibu bisa cek ke email. Dikirimkan ke SMS. SMS ke nomor yang tadi, dari Privy ID. Oh, kalau pakai nomor HP mungkin Ya. dia masuk. Setelah kita isi, klik validasi kode. Di sini Bapak Ibu kita kemudian baca syarat dan ketentuan, klik saya setuju dengan ketentuan di atas. Setelah mencentang tadi centang saya setuju dengan ketentuan di atas, klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tahapan verifikasi profil. Jaringan agak sedikit lola. Di sini nanti Bapak Ibu verifikasi wajah dan swafoto, kemudian selanjutnya pindai KTP, kemudian upload dokumen yang tadi yang saya maksudkan SK tadi. Nah, Bapak Ibu lanjut. Klik. Setelah sampai ke halaman ini Bapak Ibu, klik verifikasi wajah dan swafoto. Klik. Sebelum melakukan verifikasi wajah, Bapak Ibu diharapkan untuk membacakan petunjuk yang ada. Jadi posisikan wajah Anda di dalam bingkai yang pertama. Yang kedua, bagi yang menggunakan kacamata dia diminta untuk lepas kacamata, topi atau masker. Dan kemudian yang ketiga, pastikan berada di tempat yang terang dan wajah Anda terlihat jelas. Tambahan juga Bapak Ibu, diharapkan untuk berada di tempat yang background netral. Istilah warna polos. Itu agak lebih mudah verifikasinya. Nah, izin mungkin langsung ke yang bersangkutan, saya duduk di sini. Duduk untuk foto. Baik Bapak Ibu, setelah sampai di situ kita klik mulai. Dan inilah orangnya yang mau diverifikasi wajahnya. Inilah orang yang kita tunggu. Ya, sebentar Bapak Ibu. Diproses. Verifikasi moderator saja aja. Apa iki? Kompleks. Jadi Jaringan. Izin Pak Eman, Siap. kalau sementara kameranya lagi live Zoom, biasanya kan dia tidak bisa run di Oh dua iya, benar. aplikasi. Benar. Izin, betul. Benar. Luar biasa. Saya Orang izin, protokol. mungkin saya izin stop share screen. Kita kemudian setelah kami melakukan verifikasi, berarti Bapak Ibu sudah tahu tahapannya. Kita lanjut ke tahapan berikut ya Bapak Ibu. Mana tadi? Ini wih. Iya kak. Kalau live Zoom tak bisa. Kalau live Zoom tak bisa kak. Harusnya bisa kok. Harusnya dia mesti baca kamera yang bagus begitu. Tak ada. Harusnya bisa. Harusnya bisa.
Nama kopi. Tapi kalau tahu sedikit. Oh, yang di darat ya. Mungkin dia kampung sana kita apa ya? Leono. Oh, Kan ada lagi kan. bukan, maksudnya yang di darat kan. Oh, tadi satu deh yang tadi kan. Maksudnya dia honor buang di darat tuh. Waduh, Ada satu yang lagi. satu tadi kan. Kebetulan dua orang kan cari deh. Iya mama kan. Tadi mama suka misi. Kalau temuan muncul. Dia masih mau verifikasi perpisahan. Mungkin udah masuk pakai apa yang lain dulu atau ya? Apa kematian aja tuh kamu kan. Proses pengambilan gambar. Iya, gitu. Gitu. Iya kan. Proses. Senter dalam muka. Keterangan Yo, mesti pencahayaan full. Senyum, ya. Mata di lampu. Mata di lampu kami. Merah. Ya. Ini prosesnya agak sedikit. Agak ribet pengambilan kamera. Nah, pencahayaan kurang mendukung, jadi didukung dengan lighting dari fotografer.
Kenapa di atas terus? Yang itu, Senyum sambil yang itu garis tersebut. iya biasa sih dia. Biasa, sepeda cepat. Atau pegang sendiri boleh di muka sih. Belakang simpan dia baca apa? Baik, yang mungkin PPK itu Satker sekretariat daerah kah bagian keuangan Daerah. sekretariat daerah. Ya udah. Bisa juga di luar. Di luar. Besok daerah. Sabar. Simpurung kan. Io mi dispiace per protestare da fare così. Mohon bersabar Bapak Ibu karena lagi proses pengambilan gambar. Ini Bapak Indra. Bapak Ibu harap bersabar sebentar karena bersuah foto ini membutuhkan waktu dan selain itu yang bersuah foto harus yang kayaknya yang cantik-cantik dan ganteng saya yang dia mau apa? Tadi kalau Bapak moderator pasti dia langsung bisa itu karena lama. Kan lain. Ada yang absen presensi lagi. Itu generate Kaltra juga.
Duduk. Orang sudah dekat. Bisa kali. Alhamdulillah, swafoto telah berhasil. Kita menunggu pemateri untuk bergabung kembali. Jadi swafoto ini tergantung laptop juga nih. Butuh lagu dulu. Baik Bapak Ibu, izin sebelum saya lanjutkan, mungkin dari tahapan swafoto tadi sama foto KTP yang sudah Bapak Ibu yang ikut dalam proses ini, kira-kira ada kendala atau sudah berhasil? Izin Pak Iman dari Ya, perhubungan Pak Iman. ya silakan. Ya, Pak Iman tadi saya setelah input apa tadi yang pendaftaran tadi input NIP. Nah, di bawah itu ada apa eh, apa swafoto sama itu KTP. Nah, setelah Ya, itu dia langsung masuk ke ini Pak Iman. Langsung dia muncul di selamat datang di akun PPN. Dikira gimana itu? ya, ya. Nanti ini saya mau lanjut nih, saya mau perlihatkan nih. Oh, soalnya Jadi, saya tadi dia termasuk tadi yang di Livi tadi kan tadi yang kalau dompa Iman peragakan tadi ada masuk tadi di akun apa tadi? Livi tadi atau apa tadi tuh. ya Tapi saya privadi. kalau saya sampai situ jadi dari setelah setelah ini upload KTP dia langsung masuk ke itu manajemen akses Eh, akun. Pak Rama, Privy Ya. ID itu tahapan sebelum KTP. Oh, Ya, jadi tahapan Privy ID tadi itu tahapan memverifikasi dokumen secara elektronik. oh. Setelah Saya tahapan itu punya kita, Sini. ya. setelah dari situ baru kita masuk ke swafoto.
Oh, tapi ini saya punya langsung Rama, muncul ini. berdua kok. Selamat Siap. datang di Mungkin, akun PPN, Pak oh Eman. iya, baik. Begini Pak, saya izin lanjut di share screen dulu, baru kita ini. Saya izin live, saya izin share screen. Belum ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan swafoto yang sudah berhasil, nanti akan seperti ini. Tampilannya seperti ini di aplikasi. Verifikasi wajah dan swafoto sudah, pindah IKTP sudah. Sekarang upload dokumen. Upload dokumen ini kita lanjutkan. Ini izin sebentar. Ini opsional saja Bapak Ibu ya. Opsional saja. Karena kalau ada dokumen tambahan, misalnya kalau memang KTP tidak ini dia pakai keterangan dan lain-lain. Setelah ini kita lanjutkan. Saya bisa lanjut Bapak Ibu? Izin bisa lanjut? Lanjut. Ya, lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan, maka kita akan masuk di sini. Info tambahan di sini. Email sudah, kemudian lanjutkan. Data Anda sedang diproses. Jadi ini diproses secara apa di sistem. Setelah kita memasukkan KTP, swafoto tadi, kemudian diproses verifikasi secara sistem. Nah, tinggal kita mengecek di email yang masuk. Jadi kalau semua diserahkan ke BDN, kita kan baru aja. Tidak boleh masuk BDN. Baik Bapak Ibu, di proses apa namanya email nanti akan kita menerima email, tapi untuk saat ini belum. Sebentar saya cek dulu. Ya, nanti akan muncul email seperti ini Bapak Ibu, akun PPN notif. Selamat, profil Anda telah terverifikasi. Email ini dibuka. Di sini nanti akan tampil masuk ke profil dashboard. Kita klik lewat email. Kita klik masuk ke profil dashboard. Klik. Ya, setelah dia tampilan seperti ini di halaman preview, kita masuk ke profil dashboard. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Inilah tampilan manajemen akun Inaprok. Jadi sebelum kita mengakses ke katalog, ke sirup, dan lain-lain, tampilannya seperti ini. Nah, setelah tadi tahapan verifikasi profil dan identitas dan profil kita lewati, kita selanjutnya ke tahapan akses. Manajemen verifikasi, manajemen akses. Di sini Bapak Ibu, saya mempraktekkan pembuatan akun untuk verifikator. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan karena tahapan prosesnya sama. Dalam tampilan seperti ini, kita klik manajemen akses di samping kiri atas. Klik manajemen akses. Nah, setelah klik manajemen akses Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu selanjutnya klik tambah hubungkan atau buat akses di paling kanan yang merah. Bapak Ibu, silakan diklik. Ini diklik. Di sini kita memilih akses. Akses kita selaku non penyedia atau penyedia. Jika karena kita adalah pelaku pengadaan yang non penyedia, kita klik non penyedia. Setelah diklik non penyedia Bapak Ibu, di sini ada detail informasi tentang role-nya. Role-nya ini dalam arti Bapak Ibu yang mau buatkan akun ini untuk siapa? Kita lihat di sini ada pejabat pengadaan, PPK, bendahara pengeluaran, ini bendahara BUD, APIP, kategori manajemen, admin pengelola atau PA.
dan seterusnya di bawah. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan akun yang mau dibuatkan berdasarkan surat tugas atau SK yang Bapak Ibu kantongi sekarang. Karena saya membuatkan akun verifikator, maka saya klik verifikator akun Inaprok. Sudah, selanjutnya pilih jenis instansinya. Di jenis instansi karena kita adalah kota, pilih kota. Setelah pilih kota, pilih instansi. Instansi, ketik Tidore. Baru Setelah muncul dia seperti kecil ini, kali ini. pilih Lancar. kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya klik satkernya. Nah, satker di sini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan sesuai dengan satuan kerja Bapak Ibu masing-masing. Karena kami di bagian pengadaan barang dan jasa, kita klik barang dan jasa. Ya, ini tinggal diklik satkernya, Bapak Ibu. Pilih satker. Setelah pilih satker, Bapak Ibu, masa berlaku peran. Nah, masa berlaku peran Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi bahwa berdasarkan surat tugas atau SK. Untuk saat ini kami menyarankan karena kita berada dalam masa transisi pemerintahan, kita pakai 1 tahun per 31 Desember 2025. Tanggal masa berlaku perannya tergantung dengan tanggal SK. Kalau SK-nya diterbitkan 2024, bisa dimulai dari 2024. Jadi saya izin contohkan karena di sini kita punya SK surat tugas ini. Saya izin perlihatkan di dalam share screen ini. Masa berlakunya 19 Desember 2024 sampai 31 Desember 2025. Kira-kira SK saya tampilkan bisa tampil Bapak Ibu? Tampil, Pak? SK. So, izin Bapak Ibu, share screen-nya ada tampilan SK atau tidak tuh? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Saya harus share dulu ya. Siap. Siap. Saya izin. Berarti tinggal ini saja. Lihat SK-nya. Saya izin share SK-nya dulu. Sebentar. Biar jelas. Sebentar, saya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi disarankan surat tugas itu pakai masa berlaku seperti ini Bapak Ibu. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Jika SK itu diterbitkan secara kolektif oleh sekretaris daerah atau wali kota, karena di situ kan kita tidak punya masa berlaku. Biasanya dalam SK-SK yang kita punya itu kan tidak ada masa berlakunya. Nah, kita menyesuaikan saja dengan Bapak Ibu nanti mau penyesuaian seperti apa. Yang jelas harus diterapkan masa berlakunya. Bapak Ibu, penting untuk kami sampaikan dalam proses masa berlaku ini karena dengan dia dibuatkannya akun terpusat seperti ini karena banyak terjadi penyalahgunaan akun Bapak Ibu. Orang yang bersangkutan sudah tidak aktif sebagai pelaku pengadaan, tapi kemudian akunnya masih dipakai. Nah, itulah perlunya ada masa berlaku. Masa berlaku SK, masa berlaku akun ini. Jadi kalau Bapak Ibu tetapkan masa berlakunya per 1 tahun, berarti tinggal sampai di tahun itu baru masa berlakunya dihentikan. Secara oleh sistem. Nanti kalau memang ada perpanjangan, tinggal dilanjutkan ke proses perpanjangannya. Baik, kita lanjut. Di sini masa berlaku peran karena tadi punya kami di tanggal 19 Desember 2024, izin 19 Desember 2024 sampai dengan Desember 2025. Nanti tolong habis belanja. 31 Desember 2025 masa berlaku peran yang kami punya. Kemudian alamat satkernya sudah ada. Unggah dokumen. Ini SK-nya yang diunggah Bapak Ibu. Jadi untuk SK-nya
Tanya Pak siapa, Pak? apa formatnya PDF. Untuk ukurannya maksimal 2 MB. Kita unggah SK-nya. Ya, setelah surat tugas atau SK diunggah, Bapak Ibu klik ajukan akses. Seperti ini. Mungkin sampai di tahapan ini Bapak Ibu yang mengikuti ada kendala? Atau sudah berhasil? Izin? Izin Bapak Ibu? Sampai pada Izin saya tahapan. Ya. untuk soft copy surat tugasnya bisa dibagi Oh ya siap. Nanti dibagi di grup ya. Bapak. sama pembuatan akun ini. Kalau dilihat dari pilihan rule-nya itu PPTK tidak ada ya. Kalau gitu Iya, tidak perlu PPTK dibuat tidak kan ada. ya? Tidak ada. Tidak, berarti kan benar. Iya. Kan PPTK dalam posisinya kan dia sebagai pembantu PPK saja kan dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau gitu, Jadi saya ya kan posisinya PPTK. Jadi Kalau PPTK untuk- itu anak kalau bawang buat saja. akun bisa ke verifikator atau untuk verifikator itu di LPC, di LPC ya? verifikator. Ya LPC. Admin atau kalau gitu tidak perlu dibuat. Tergantung pelaku pengadaan yang dibutuhkan di Satker masing-masing Bapak Ibu. Jika Oh, nanti diperlukan adanya, kalau misalnya ada Satker yang kemudian pejabat pengadaannya dari luar, berarti tinggal dibuatkan di instansi induknya, nanti dia pilih Satker yang ditugaskan. oke. Oke, mungkin ada yang sampai di tahapan tadi, ada yang ini, yang lain? Izin Pak Imam, Siap. ada tadi menyambung tadi dari protokol. Seandainya kalau orang di Baperida, berarti yang role tadi yang orang mesti bikin tuh PPK, pejabat pengadaan saja, 2 saja. Bendahara, Oh iya, sama bendahara, 3. PA, Itu apa? PA, PA, PPK, pejabat PPK. pengadaan, bendahara, Ya, 4. ya. Berarti nanti yang di surat tugasnya itu kan bisa kolektif atau dia Bisa, satu-satu? bisa kolektif. Tergantung dari Bapak Ibu ini sendiri. Oh, Intinya setiap penugasan yang kemudian kita buatkan akunnya harus punya dasar hukumnya dalam bentuk surat tugas atau SK. ya, karena kan di sini nanti diminta ya pas tahapan akhir kan dia minta upload surat keterangan atau surat tugas ini, berarti dia bisa kolektif ya, dia satu surat. Bisa, tugas. ya. Oke. Jadi misalnya gini, di dalam satu surat tugas itu ada langsung ditetapkan pejabat pengadaan atau PPK, tapi kan harus ada uraian tugasnya, PPK terpisah, pejabat pengadaan terpisah. Pada saat pembuatan akun pejabat pengadaan, dia pakai SK itu, pada saat pembuatan akun ini dia bisa pakai yang lain. Jadi saya contohkan misalnya SK Kepala Dinas, Bapak Ibu, pada saat pembuatan akun PPK, dibuatkan pakai SK Kepala Dinas. Pada saat pembuatan akun PA, digunakan SK yang sama. Karena dia memiliki 2 peran. Jadi dipakai SK yang sama, karena dia ditetapkan dengan SK yang sama. Kira-kira demikian, Pak. Baik, mungkin ada yang ini. Sampai pada tahapan ini, saya ingin tanyakan, sudah ada yang berhasil sampai sini? Izin Pak Iman, kan Siap. sekarang Belum. saya mau lanjut, kan kalau di dinas kan cuma membuat Belum, akun Bro, ya? PPK, PA sama bendahara dan pejabat pengadaan. Nah sekarang PPK juga, kalau PPK. misal ya PPK, misalnya Ya. kalau sekarang saya membuat akun pejabat pengadaan, berarti harus diterbitkan SK baru, karena kemarin SK yang orang punya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas itu SK dari Januari 2024. Itu kira-kira Ya. gimana Pak? Jadi yang tadi saya sebutkan, jika redaksi SK itu menyebutkan tahun anggaran, maka harus diganti. Karena nanti dia tidak punya legal standingnya di 2025, tidak ada. Kalau SK berlakunya tahun anggaran 2024, misalnya dia dalam redaksi SK-nya itu mengangkat pejabat pengadaan pada Dinas Perhubungan tahun anggaran 2024. Berarti 2025 harus buatkan SK baru. Tapi kalau redaksi SK-nya mengangkat pejabat pengadaan pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, sampai di situ saja bisa dipakai untuk
akun ini. Hmm. Masa Oh, berlakunya disesuaikan. siap. Berarti kalau untuk sementara orang mungkin buat akunnya PPK dulu saja karena kan PPK ini kan dia pakai apa SK wali kota tentang Ya, pengangkatan nah, kepala dinas ya. siap. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini setelah kita masukkan masa berlaku peran tadi, masa berlaku peran kepada Bapak Ibu semua dalam proses tahapan awal ini kami sarankan sampai 31 Desember 2025. Kita coba dengan 1 tahun untuk masa perannya. Setelah itu kita upload dokumen SK atau surat tugasnya. Setelah pastikan semua sudah diupload, Bapak Ibu mengajukan akses. Klik ajukan akses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Proses verifikasi sedang berlangsung. Data telah kami terima, mohon menunggu, verifikator sedang melakukan proses verifikasi. Bapak Ibu, untuk akun role akun selain verifikator, itu diverifikasi oleh verifikator di pemerintah daerah. Dalam hal ini di UKPBJ. Sedangkan untuk akun verifikator diverifikasi langsung di LKPP. Karena yang saya buatkan sekarang adalah akun verifikator, maka kami menunggu proses pembuatan di verifikasi di LKPP sambil menunggu verifikasinya. Jadi mungkin sampai pada tahapan ini saya kira untuk tahapan proses pembuatan akun sudah selesai. Demikian terkait dengan proses pembuatan akun dari proses pendaftaran sampai dengan verifikasi manajemen akses yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Bapak Ibu, bila ada yang belum dipahami, maka pintu bagian pengadaan barang jasa selalu terbuka. Siap. Jadi kalau datang itu bawa laptop yang mantap lah, jangan sampai terkendala. Moderator, Jauh Masih Subang. bisa ulang ke Strada tuh. moderator, pertanyaan BIMTEK kapan? Mucin Insya berarti Allah Jakarta terus mucin. minggu kedua Januari. Mantap. Insya Allah. Tes. Jadi Halo. untuk PTSP, sementara kalau belum ada pertanyaan, moderator, PTSP, Mohon izin BKPSDM. PTSP. ya PTSP bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin moderator sama pemateri. Bisa diulang ya? Ingin penjelasan terkait dengan yang awal tadi karena saya mencoba untuk buat PTSP punya itu sampai pada terakhir verifikasi identitas. Itu terakhir sudah selesai, kemudian masuk di email untuk apalagi namanya akun PPN. Itu nanti yang masuk di email akun PPN, kemudian saya klik masuk ke dashboard, dia muncul ini proses verifikasi masih sedang berlangsung untuk verifikasi profilnya di sini. Kemudian itu lanjutnya di mana saya juga belum paham karena di sini ada pemberitahuan terkait dengan apa ini, menunggu verifikasi 3 kali 24 jam. Ini solusinya seperti apa ini Pak Emang? Izin Pak dari PTSP ya. Ya, siap. Saya izin Pak Moderator, saya langsung saja. Ini tahapan yang setelah pengajuan surat tugas tadi atau gimana? Ini belum sampai di verifikasi profil, masih setelah akhir dari verifikasi identitas. Baik, Saya upload foto sama KTP-nya, kemudian lanjut.
masuk Siap. notif masuk melalui email Ya, untuk baik. ke apa tadi tuh PTN-nya. Ya, begini, izin Pak. Ini terkait dengan itu, Bapak bisa langsung ke email. Di situ ada email dari akun PPN daftar notif. Tapi sebelum ke situ, izin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, eh, pertemuan kita pada siang hari ini juga direkam, Bapak Ibu. Jadi kami sengaja melakukan praktek di dalam rekaman ini supaya insya Allah nanti dibagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa kita menjadi satu panduan bersama. Kalaupun ada hal-hal non teknis yang lain yang perlu ditanyakan, ya tinggal. Tapi saya kira ulasan dari pendaftaran sampai pada tahapan tadi saya kira sudah sangat jelas. Tinggal tahapan verifikasinya tadi yang karena memang tidak bisa dihubungkan langsung dengan Zoom meeting, jadi kami izin keluar untuk melakukan verifikasi swafoto tadi. Tahapan selanjutnya itu semua terekam. Saya kira mungkin demikian Pak Emang, nanti bisa kita bagikan pertemuan Pak Emang, pada pariwisata sore juga siang. Pak Emang. Siap. Siap-siap. Eman. Itu mohon izin. Itu ada di chat itu ada berapa dinas yang punya masalah yang sama. Nanti tolong perhatikan chat juga itu. Oh baik, saya lihat. Nah, dengan Pak Eman misalnya sampai dari di tahap itu. pariwisata. Oke, terima kasih. Pak Iman, perhubungan. Assalamualaikum Pak Eman. Chat cuma 2 terhadap. Pertanyaannya disimpan dulu nanti tanya. Halo, Assalamualaikum Pak Eman. Ya, silakan. Pariwisata. Ya, saya di pariwisata juga sudah sama tadi PTSP. Akang, jam kerja. Sudah sampai ke. Ini bukan di rumah kan, Bapak di kantor ini. Ya, silakan. Sudah sampai ke verifikasi sudah foto tadi, foto sama KTP sudah. Jadi Ya. tinggal saja verifikasi lagi, sama seperti yang ditanya sama Pak Eman Ya, tadi. baik. Jadi Oke, tadi thank you. bagaimana saya sampaikan, itu nanti tinggal email masuk, tahapan prosesnya mulai dari email. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini karena direkam, Bapak Ibu, tinggal kita bisa memutar untuk memulai tahapan proses tahapan yang tadi. Karena kalau kembali ke tahapan tadi, maka saya harus melakukan dengan akun yang lain lagi. Kita tidak bisa back. Jadi dia nanti setelah masuk, setelah dalam tahapan tadi, dia sudah harus masuk ke tahapan manajemen akses. Jadi saya kira untuk proses-proses selanjutnya, Bapak Ibu izin, nanti akan kami bagikan rekaman ini untuk bisa dijadikan panduan pada Bapak Ibu semua. Saya kira demikian Bapak Ibu. Siap, siap. Terakhir Pak Kalau Iman, terkait dari dengan perhubungan, Pak Iman. proses ya, ini izin. Kalau terkait dengan proses, saya kira mungkin semua terekam. Pak Iman terakhir dari perhubungan, Pak Iman. Desember. Silakan. Pak Iman, tapi ya sedikit ini terkait dengan pas pengajuan ini role ini tadi saya klik non penyedia, terus ini ada muncul notif akun BSRE belum aktif, itu kira-kira bagaimana tuh Pak Ya, Iman? baik Bapak Ibu. Untuk terkait dengan akun BSRE, ini terkait dengan tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Tanda tangan elektronik yang nanti dibuatkan dengan Kominfo. Karena semua PA pimpinan OPD minimal sudah harus punya tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSRE. Itu tahapan yang nanti mungkin kami akan ke tahapan lain lagi bersama dengan Kominfo. Mungkin ada beberapa dinas yang sudah menggunakan itu, misalnya di Dukcapil dan lain-lain itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi bagi yang belum, itu sudah bisa langsung buatkan tanda tangan elektroniknya, yang mana dalam hal ini itu berkomunikasi dengan Diskominfo. Demikian Pak. Siap Pak Iman. Ya, saya kira mungkin untuk proses pembuatan Bapak Ibu, kalau terkait proses saya kira nanti kita lagi-lagi kembali ke proses tadi. Jadi izin kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam proses pelaksanaan Zoom meeting ini bersama Bapak Ibu yang ditunjuk selaku penanggung jawab ini, harapan kami selaku penanggung jawab Bapak Ibu bisa memastikan semua pelaku di satuan kerja masing-masing sudah dapat dibuat. Jadi dengan rekaman yang ada ini semoga menjadi panduan bagi Bapak Ibu untuk memulai proses pembuatan. Nanti proses pembuatan akun ini di setiap satker akan selalu dimonitor untuk dilaporkan oleh Pak Kabak ke pimpinan di dalam hal ini Pak Sekda. Jadi mungkin proses pembuatan sudah dimulai dari sekarang.
Nanti setelah ini, setelah dari Zoom, nanti akan dipantau, kemudian laporan prosesnya nanti akan diminta oleh Pak Kabak pada Bapak Ibu semua untuk melaporkan di Satker A sudah terbentuk, sudah dibuat akun pelaku pengadaan mana-mana saja. Itu nanti dibuatkan dalam bentuk pelaporan, baik itu lewat WA atau lain-lain, sehingga kita memantau progres ini. Target kita sebelum pelaksanaan BIMTEK itu kalau bisa semua akun sudah dibuatkan. Demikian. Bagi peserta jangan lupa isi ya daftar hadir. Lanjut Pak Imam. Tapi ya, Ya, silakan. apa ini ya terkait dengan masih nyambung tadi pertanyaan saya itu ya. Permasalahan yang bagaimana saya kirim melalui chat itu ada berapa dinas yang itu solusinya bagaimana? Apakah Yang kita mana harus tuh? itu di Mungkin chat bisa yang langsung disampaikan saya, Pak. ada kirim di chat yang chatting yang tuh Coba izin di video host. sebelah kanan itu. Sudah setor. Enggak ada itu, ada saya PTSP Perindakop, kemudian itu yang verifikasi Hortala. profilnya. Ini dia kemarin tadi saya bilang setelah notifikasi masuk ke email untuk ke PTN tadi tuh. Tidak ada. Saya klikkan ada buka email terus. Coba izin Pak Iman mungkin bisa share dashboard screen itu. saja, bisa share screen. Misalnya Pak Iman pencet tak muncul di saya. Itu kan chat umum tuh. Iya, tidak muncul Pak. Kalau muncul saya akan bisa bacakan. Oh. Share screen ke biar ya. Oh ya, sebentar nanti dibagikan ke host untuk di share screen permasalahannya. Oke, siap. Bagi ke host Pak Iman PTSP berapa? Iya, tinggal menunggu bagi bos bisa apa teh? Nanti kirim. Oh di Emang bagi bos. Sebentar bahagia sebentar, sakit sementara. Izin host untuk bisa dibagikan ke Pak Emang dari PTSP untuk bisa share screen persoalannya. Ini pencet saya terada. Mau Perindakop, DPRD, Hortala. Dia pencet tak ada. Itu ada yang tulisan PTSP punya so sampai di sini menunggu verifikasi. Ya silakan share screen Pak. Grup KBJ di situ. KBJ. Oh, siap. Coba buka KBJ. Ya, masuk menunggu verifikator. Ya, Pak. Kirim. Baik. Pak Eman. Ya, siap. Ya. Baik, sebentar. Jika sudah sampai ke tahapan itu, Pak Eman, Ya. Bapak sekali lagi akses ke emailnya. Nanti akan ada email seperti ini. Ini email seperti ini. Akun PP. Ya. Profil Anda telah terverifikasi. Itu Ya, di email, siap. Pak. Jadi dibuka emailnya, di-refresh dulu atau di-reload dulu emailnya. Tinggal tampil seperti ini. Terus masuk ke dashboard. Belum.
Ya. Demikian Pak Iman. Siap. Berarti di emailnya belum sampai di situ. Dia masih terakhir di akun PPN-nya. Ya, berarti itu yang tadi saya maksud. Apa kita harus menunggu 3 kali 24 jam atau Coba seperti? Pak Iman saya screen saya biar saya lihat. Jangan sampai saya kasih stop dulu. Nah, silakan Pak Iman saya screen. Silakan Pak. Izin Pak Iman boleh share screen? Ya. Oh, Dia muncul dua. Pak Iman. Apa? Boleh. Yang ada cuma ini. Coba refresh emailnya ulang, reload. Nah. Jadi yang pertama baru 2 yang masuk, pendaftaran identitas digital, kemudian yang terakhir masuk yang tadi itu sampai di akun PPN notif itu. Coba dibuka itu. Nah, Nah itu masuk ke dashboard. Masuk ke dashboard. Dia sampai sini, verifikasi profil. Iya. Berarti email verifikasinya belum masuk, Pak. Iya, 3 kali 24 jam ini. Di bawahnya apa yang harus dilanjutkan lagi, diklik Itu lagi. tinggal Kan, menunggu email verifikasinya, Pak. berarti tinggal menunggu itu ya? Oke, Ya, siap. soalnya itu kan dalam sistem, itu diverifikasi langsung oleh sistem. Siap. Oke. Ya, nanti Terima kalau kasih, memang Pak belum Iman. baru konsultasi ulang kembali. Oke, siap. Siap, Yang penting sudah tahu permasalahannya. Siap. Baik. Apa? Moderator narasumber kalau orang punya kalau penyedia. Baik Bapak Ibu, izin mungkin saya kira cukup ya untuk proses pembuatan yang kami sampaikan. Penyedia. Selebihnya mungkin nanti kita bisa berkonsultasi sekali lagi di dalam paparan yang kami sampaikan. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Jika ada di dalam proses pembuatan Bapak Itu Ibu yang terkendala mana? bisa Panik punya menghubungi juga? kami dari Itu suatu personil lola. UKPBJ. Tadi honor. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.